Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan merancang game edukatif dan interaktif bersama Outlook. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Di hari ketiga pelatihan Outlook ini masih bersama dengan saya ya, Retno Wulan. Kita akan belajar bersama bagaimana cara untuk membuat koleksi soal ya, atau bank soal seperti itu ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja masuk ke materinya. Seperti biasa kita pastikan sudah terkoneksi dengan internet ya. Jika sudah, maka kita double klik untuk browser atau mesin pencari yang biasa digunakan. Di sini saya sudah double klik ya, akan muncul ini. Lalu seperti biasa kita ketikkan www.oodlu.org. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah halaman awal ya, seperti saat kita pertama kali membuat akun kemarin. Kemudian kita klik gabung atau login ya, bagi yang berbahasa Inggris, di tombol pojok kanan atas kita klik gabung. Nah, karena kemarin saat kita membuat akunnya itu kita sudah klik save, maka otomatis akan terisi ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkannya secara manual. Ya, ada keterangan save password. Username dan passwordnya sudah tersave. Jika sudah, maka kita klik gabung atau login. Jika sudah, ini adalah halaman, kita akan diarahkan ke halaman ini, yaitu halaman dashboard atau beranda ya dari Outlook-nya. Nah, kita bisa pilih konten and game ya, konten dan game, membuat kumpulan pertanyaan untuk siswa. Kita klik di sini. Nah, saat kita klik konten dan game, untuk bisa klik tombol tadi, bisa juga klik menu yang ada di atas ini ya Bapak Ibu. Jadi bisa klik tombol yang tadi, bisa juga langsung pilih konten dan game ini. Jika sudah, maka kita bisa mencari juga untuk kuis yang sudah pernah dibuat oleh orang lain atau pertanyaan yang sudah pernah dibuat oleh orang lain ya. Misalnya kita klik ya, lalu kita masukkan kata kunci, misalnya tumbuhan begitu misalnya. Lalu kita enter. Nah, kita coba satu-satu ya Bapak Ibu. Untuk mengeceknya, sebelum kita jangan langsung dimainkan ya saat mencari pertanyaan dari orang lain ini, karena terkadang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kosong, tidak ada pertanyaannya, seperti itu ya. Untuk mengeceknya, misalnya ini ya, judulnya tumbuhan, lalu kita cari, kita klik melihat rincian. Nah, di sini hanya ada 2 pertanyaan benar salah saja ya. Kita coba cari yang lain. Kita random saja ya. Nah, di sini malah tidak ada pertanyaan. Nah, memang seringnya itu yang berbahasa Indonesia itu pertanyaannya itu tidak ada ya Bapak Ibu, atau sedikit. Kita coba yang ini. Nah, ini juga ada 2 pertanyaan saja. Oke, kita coba ubah untuk kata kuncinya menjadi berbahasa Inggris. Plan seperti itu ya misalnya. Oke, kita coba yang paling atas, kita klik tindakan lalu melihat rincian. Di situ hanya ada 1 pertanyaan. Kita cari yang emotnya senyum ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak pertanyaan. Jadi disesuaikan ya. Saya sarankan untuk mencari list pertanyaan dari orang lain itu kita pilih yang emotnya senyum ya. Seperti tadi yang emotnya senyum itu ada pertanyaannya seperti itu. Oke, itu tadi jika kita ingin mencari pertanyaan yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nah, ini tindakannya kita bisa pilih ya, bisa mengkopinya, bisa
ditambahkan di grup ya, bisa juga langsung dimainkan ya, jadi bisa langsung dimainkan. Oke, pertemuan kali ini kita membuat dulu untuk list pertanyaannya atau koleksi pertanyaannya, besok kita akan memainkannya. Oke, itu tadi untuk cara mencari pertanyaan yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nah, sekarang kita coba untuk membuat kumpulan pertanyaan. Kita klik tombol ini. Nah, akan muncul menu pop-up seperti ini ya. Kita isikan nama koleksi pertanyaannya, misalnya ya. Misalnya latihan soal pengetahuan umum, seperti itu. Untuk nama koleksi pertanyaannya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian jika sudah, kita klik terus. Ya, akan diarahkan ke halaman ini. Ya. Jadi di sini ada beberapa menu memang ya, namun semua menu ini belum bisa kita akses karena masuk ke mode premium ya. Misalnya kita coba ya, buat pertanyaan massal, ini harus dengan mode premium, gabungkan pertanyaan juga ya, perpustakaannya juga, tag dan slide juga sama. Jadi untuk yang mode free kita baru bisa memanfaatkan satu menu saja. Oke, jika sudah, di sini ada pilihan ya. Tambahkan pertanyaan dari kami akan menyarankan beberapa lagi untuk Anda. Lalu kita klik buat pertanyaan. Oke, di sini ada beberapa menu ya, yang bisa beberapa pilihan jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan ya. Misalnya nih, pernyataan kartu flash ya, kita coba klik buat. Jadi nanti flashcard gitu ya. Flashcard itu konsepnya adalah kartu dengan dua sisi ya. Jadi sisi pertama biasanya diisi pernyataan, sisi dibaliknya berisi konsep, seperti itu ya. Kita coba klik untuk membuat pertanyaan kartu flash atau flashcard. Oke, di sini ada pernyataan dan jawaban yang sesuai ya. Untuk pernyataannya kita tulis, misalnya pertanyaannya karena pengetahuan umum, maka kita tulis lambang negara Indonesia misalnya. Lambang negara Indonesia, lalu jawabannya kita tulis burung Garuda. Kemudian kita pilih menyimpan. Ya, dia sudah tersimpan ya untuk pertanyaan ini. Lalu untuk pertanyaan kedua kita bisa buat pertanyaan lagi. Ya, masih sama ya, kita coba untuk yang flashcard ini kita 3 pertanyaan. Misalnya makanan khas daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Jawabannya misalnya gudeg ya, gitu. Kemudian kita klik menyimpan. Nah, dia sudah otomatis ditambahkan di pertanyaan yang kedua. Lalu kita klik lagi buat pertanyaan ya. Pertanyaan yang ketiga misalnya, kita buat pertanyaan ya. Kita buat pertanyaan yang ketiga masih sama ya, flashcard kita buat 3 saja. Misalnya rumah adat, kita klik dulu, rumah adat Tongkonan berasal dari provinsi mana? Sulawesi Selatan ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik menyimpan. Oke, kita sudah berhasil membuat 3 pertanyaan, 3 soal flashcard. Kemudian kita coba untuk tipe soal yang lain. Kita buat pertanyaan untuk yang pilihan ganda tekstual ya Bapak Ibu. Jadi hanya bisa memasukkan teks saja. Oke, saat kita klik akan muncul ini. Kita ketikkan misalnya pertanyaannya, ibu kota negara Korea misalnya ya. Jawaban yang benar misalnya Seoul. Kemudian ada 3 pilihan jawaban yang salah, misalnya
Tokyo, Berlin misalnya, dan Bangkok gitu ya. Baik, jika sudah kita inputkan ya untuk pilihan jawabannya, di sini ada pilihan jawaban yang benar, lalu 3 pilihan jawaban yang salah. Jika sudah, maka kita klik menyimpan. Oke, sudah ada 4 pertanyaan ya. Kita buat lagi untuk pertanyaan yang kelima. Masih di pilihan ganda tekstual, kita klik membuat ya. Misalnya ulos adalah pakaian adat dari provinsi mana? Jawaban yang benar Sumatera Utara. Kemudian untuk pilihan jawaban yang salah, misalnya Sumatera Barat. Sebagai pengecoh, Bengkulu dan Lampung misalnya. Oke, jika sudah, maka kita klik menyimpan. Selanjutnya, kita buat lagi pertanyaan untuk mode pilihan ganda berikutnya. Misalnya, baju bodo adalah pakaian adat dari provinsi jawabannya Sulawesi Selatan. Ada Kalimantan Selatan, pilihannya pengecohnya. Kemudian Kalimantan Barat. Dan ada juga dari Aceh. Oke, jika sudah maka kita klik lagi menyimpan. Lalu satu pertanyaan lagi untuk yang pilihan ganda tekstual. Untuk pilihan gandanya sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita buat lagi untuk pertanyaan yang benar salah ya. Misalnya ibu kota saja ya. Ibu kota negara Filipina adalah Hanoi misalnya. Hanoi. Maka ini salah ya. Karena Filipina itu Manila, seperti itu ya. Oke, kita klik simpan. Lalu kita buat pertanyaan lagi untuk mode yang ketiga, yaitu benar salah. Kemudian misalnya ya, untuk mencari jarum yang terjatuh kita dapat memanfaatkan magnet ya. Ini benar ya, lalu kita klik menyimpan. Lalu untuk pertanyaan benar salah yang terakhir, misalnya ya, warna pelangi terbentuk dari pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan. Oke, ini betul ya. Kita klik simpan. Oke, di sini kita sudah selesai ya membuat ada 9 pertanyaan, masing-masing 3 tipe untuk soal
flashcard, kemudian 3 soal untuk pilihan ganda tekstual, dan 3 soal benar salah. Oke, jika sudah membuat pertanyaan ini, maka kita bisa kembali ke dashboard ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada step-step ya Bapak Ibu mengenal Outlook. Jadi kita sudah membuat koleksi pertanyaan, lalu kita sudah membuat kelompok siswa ya pertemuan kedua kemarin. Oke, kemudian kita sekarang bisa memainkannya ya. Kita klik konten dan game. Nah, di sini masih kosong, tidak perlu khawatir. Game yang kita buat itu hilang, tidak perlu khawatir. Kita reload saja ya di sini. Oke, jadi di konten dan game kita sudah berhasil untuk membuat koleksi pertanyaan. Nah, untuk koleksi pertanyaan ini baru satu ya Bapak Ibu. Tindakannya kita bisa klik, coba ya. Kita bisa mengeditnya jika memang ada yang salah atau ada yang ingin ditambahkan ya. Kita kembali. Dan kita juga bisa menduplikatnya, kita bisa melihat rincian. Nah, melihat rincian ini bisa dilakukan oleh kita, bisa juga dilakukan oleh orang lain yang ingin mengakses pertanyaan kita. Kita melihat rincian. Ya, di sini ada 9 pertanyaan dengan masing-masing tipe soalnya. Kemudian kita kembali ya. Kita bisa setel ke grup juga, oke? Nah, untuk memainkannya kita bisa mengklik tombol hijau yang ada di sebelah kanan dari soal tersebut. Ya, kita bisa memainkannya langsung di depan kelas, bisa juga nanti kita share untuk linknya kepada siswa supaya bisa dimainkan di gadgetnya masing-masing. Ya, kita coba bermain. Ya. Namun untuk bermain ini kita akan mainkan esok hari ya Bapak Ibu di pelatihan hari terakhir. Oke, kita kembali. Oke, sekarang kita coba edit dulu ya Bapak Ibu. Kita klik edit. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan, di sini kan kelihatan ya Bapak Ibu ada banyak fitur dari Outlook ya sebetulnya. Namun ini belum bisa kita manfaatkan karena kita masih dalam versi dasar atau gratis ya. Jika memang kita ingin mendapatkan mencoba untuk membuat kuis dengan tipe yang lain, misalnya mencocokkan, klik kata dan hilang, kemudian gambar pilihan ganda dan seterusnya, maka kita bisa berlangganan di Outlook Plus seperti itu ya. Oke, kita kembali ke konten dan game. Baik, demikian Bapak Ibu untuk pelatihan hari ketiga ini. Hari ini kita belajar bagaimana cara membuat koleksi pertanyaan. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Untuk menu-menunya juga simple. Jadi mohon untuk bisa segera dipraktekkan ya. Sekian, terima kasih untuk pelatihan hari ketiga ini. Sampai bertemu lagi di pelatihan hari yang terakhir. Esok hari kita akan mempraktekkan bagaimana cara memainkan game ya atau kuis ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.